warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Inti Meliana Putri dan teman saya Julia Hermawati, Rahma Dr. Trio Harahap. Baiklah, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Di sini kami membahas tentang yang pertama, pengertian manajemen kinerja dan manajemen kinerja. Yang kedua, tujuan manajemen kinerja. Yang ketiga, prinsip-prinsip dasar manajemen kinerja. Yang keempat, kriteria keberhasilan manajemen kinerja. Yang kelima, tantangan manajemen kinerja. Dan yang terakhir, manfaat manajemen kinerja. Pengertian manajemen kinerja. Manajemen berasal dari tumanage yang diartikan dengan pengendalian, menangani, atau mengelola. Secara umum, pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk bekerja. Manajemen adalah proses penggunaan sumber daya organisasi dengan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, yakni dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan. Manajemen dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen kinerja adalah suatu proses yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi, kelompok, dan individu yang digerakkan oleh para manajer. Manajemen kinerja mencakup pengkajian ulang terhadap kinerja secara umum, secara berkesinambungan, dan dilakukan secara bersama berdasarkan kesepakatan mengenai sasaran, keahlian, kompetensi, rencana kerja, dan pengembangan, serta mengimplementasikan rencana peningkatan dan pengembangan lebih lanjut. Tujuan manajemen kinerja. Manajemen kinerja dalam praktiknya memiliki berbagai tujuan yang dapat membantu keefektifan dan keefisienan kerja. Adapun tujuan dari manajemen kinerja tersebut menurut nomor DKK tahun 1999 ada 3 tujuan manajemen kinerja, diantaranya yang pertama, tujuan strategi. Manajemen kinerja harus mengaitkan kegiatan pegawai dengan tujuan organisasi. Pelaksanaan strategi tersebut perlu mendefinisikan hasil yang akan dicapai perilaku, karakteristik pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi, mengembangkan pengukuran dan sistem umpan baik terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, tujuan administrasi. Kebanyakan organisasi menggunakan informasi manajemen kinerja, khususnya evaluasi kinerja untuk kepentingan keputusan administrasi seperti pengajian, promosi, pemberhentian pegawai, dan lain-lain. Yang ketiga, tujuan pengembangan. Pengembangan kinerja bertujuan mengembangkan kapasitas pegawai yang berhasil di bidang kerjanya. Tujuan umum manajemen kinerja adalah menciptakan budaya para individu dan kelompok memikul tanggung jawab bagi usaha peningkatan proses kerja dan kemampuan yang berkesinambungan. Baiklah, saya Julia Hermawati. Saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar manajemen kinerja. Sebagai prinsip dasar dalam manajemen kinerja adalah menghargai kejujuran,
memberikan pelayanan tanggung jawab dirasakan seperti bermain, adanya perasaan kasihan, adanya perumusan tujuan, terdapat konsensus dan kerjasama, sifat berkelanjutan, terjadi komunikasi dua arah dan mendapatkan umpan balik. Kejujuran menampakkan diri dalam komunikasi umpan balik yang jujur di antara manajer, pekerja, dan rekan kerja. Penilaian akan memperluas pemahaman bahwa dengan cara mengajak mereka untuk jujur menyatakan apa yang memotivasi mereka, apa yang mereka suka dan tidak suka mengenai pekerjaan mereka, apa yang mereka inginkan dan apa yang menjadi kepentingan mereka dan bagaimana mereka harus dibantu. 2. Pelayanan. Yang dimaksud dengan pelayanan di sini adalah bagaimana memberikan pelayanan kepada para pekerja, seperti jika pekerja mengalami kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, maka manajer membantu pekerja tersebut agar mampu menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan prinsip dasar dalam mengembangkan kinerja. Dengan memahami dan menerima tanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan dan yang tidak mereka kerjakan untuk mencapai tujuan mereka. Dalam perspektif manajer, sudah menjadi tanggung jawab manajer untuk memastikan keberhasilan bawahannya. Yang keempat, bermain. Manajemen kinerja menggunakan prinsip bahwa bekerja sama dengan bermain. Dengan menggunakan prinsip bermain, maka pekerja yang dikerjakan tidak akan menjadi beban, justru akan menyenangkan dan menjadi sangat semangat ketika mengerjakan pekerjaan tersebut. Rasa kasihan. Makna rasa kasihan adalah seorang manajer memiliki sikap memahami dan empati terhadap orang lain. Rasa kasihan seorang manajer akan melupakan kesalahan di belakang dan akan memulai dengan sesuatu yang baru. Perumusan tujuan. Manajemen kinerja dimulai dengan melakukan perumusan dan mengklarifikasi terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai organisasi. Yang ketujuh, konsensus dan kerjasama. Manajemen kinerja mengandalkan pada kerjasama antara atasan dan bawahan daripada menekankan pada kontrol dan melakukan pemaksaan. 8. Berkelanjutan. Manajemen kinerja merupakan proses yang sifatnya berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan. Selanjutnya, kriteria keberhasilan manajemen kinerja. Manajemen kinerja dapat dinyatakan berhasil apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Proses manajemen kinerja telah memungkinkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh individu dari pekerjaan dapat dipergunakan untuk memodifikasi tujuan organisasi. Kedua, proses penyelenggaraan manajemen kinerja dapat disesuaikan dengan pekerjaan sebenarnya dari organisasi dan bagaimana kinerja pada umumnya dikelola. Ketiga, manajemen kinerja dapat memberi nilai tambah dalam bentuk hasil jangka pendek maupun pengembangan jangka panjang. Yang keempat, proses manajemen kinerja berjalan secara transparan dan bekerja secara jujur dan adil. Kelima, pendapatan stakeholder diperhatikan tentang seberapa baik skemanya berjalan dan tindakan diambil sesuai keperluan untuk memperbaiki berbagai proses. Jika perusahaan memperhatikan dan berusaha memenuhi permintaan atau kepentingan dari masing-masing stakeholder, maka manajemen kinerja akan dapat berhasil. Baiklah, saya Rahman Oktati Rahab akan menjelaskan tentang tantangan manajemen kinerja. Dan tantangan yang dihadapi manajemen kinerja adalah cenderung dihindari baik oleh manajer maupun bekerja. Adapun solusi terhadap permasalahan mengenai tentang pelaksanaan manajemen kinerja menurut permasalahan adalah 1. Menanam dalam diri manajer maupun karyawan bahwa merupakan kinerja sangat urgen atau penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja. Yang kedua, mengetahui dan memahami manfaat manajemen kinerja, yaitu meningkatkan kedisiplinan kerja baik manajer maupun karyawan. Yang ketiga, ada
tidak menganggap manajemen kinerja sebagai beban, namun sebaliknya menganggap manajemen kinerja sebagai kebutuhan bagi sebuah perusahaan. Selanjutnya ada manfaat manajemen kinerja. Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan organisasi. Mencapai tujuan organisasi menunjukkan hasil kerja atau prestasi organisasi dan menunjukkan kinerja organisasi. Bagi manajer, manfaat manajemen kinerja ada antara lain mengupayakan klarifikasi kinerja dan harap perilaku menawarkan peluang menggunakan waktu secara berkualitas, memperbaiki kinerja tim dan individual, mengusahakan penghargaan non-finansial pada staf, membantu karyawan yang kinerja rendah digunakan untuk mengembangkan individu, mendukung kepemimpinan, proses motivasi dan pengembangan tim, usahakan kerangka kerja untuk meninjau ulang kinerja dan tingkat kompensasi. Ulang menggunakan waktu secara berkualitas, dasar objektif dan kejujuran untuk mengukur kinerja dan memformulasi tujuan dan rencana memperbaiki cara bekerja, dikelola dan dijalankan.